Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Dimas pada pagi hari ini. Ya, pada hari ini, hari Senin, kita akan belajar tentang IPA. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Dimas ingin bertanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Dimas harap kalian semua dalam keadaan sehat, ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Oke, langsung saja kita ke materi untuk mempersingkat waktu. Pada hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Ya, kalian bisa buka buku kalian di tema 8, subtema 3. Ya, itu tentang gaya dan gerak. Sebenarnya untuk materi ini itu sama dengan tema 7. Itu masih mempelajari tentang gaya dan gerak. Ya, jadi ini nanti Pak Dimas hanya sedikit mengulang dan ada tambahan sedikit tentang gaya dan gerak. Oke, langsung saja kita ke materi. Yang pertama itu tentang pengertian gaya dan gerak. Ya, kalian harus tahu bedanya antara gaya dan gerak. Yang pertama, gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Itu gaya. Yang kedua, gerak. Nah, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya akibat dikenai gaya. Nah, itu gerak. Jadi gaya itu ketika kita menarik atau mendorong benda. Nah, itu berarti kita memberi gaya. Nah, gerak ini apabila benda tersebut bergerak maju atau ke belakang, itu namanya gerak. Nah, jadi itu perbedaan antara gaya dan gerak. Oke, sudah jelas belum? Oke, bagi yang belum jelas, ini Pak Dimas berikan ilustrasinya. Misalnya ada orang ya yang mendorong meja. Letak gaya yang mana dan letak gerak yang mana? Nah, ini akan Pak Dimas jelaskan. Yang pertama, gaya. Jadi ketika orang ini mendorong meja, maka orang ini memberikan gaya terhadap meja. Ya. Semakin besar gaya, itu semakin besar pergerakan yang dilakukan oleh benda. Ya, misal kalian mendorong meja dengan kuat, maka meja tersebut akan bergerak. Begitu sebaliknya, jika gaya yang kalian keluarkan itu kecil, maka bendanya akan bergerak sedikit. Nah, itu gaya. Kemudian gerak. Nah, gerak di sini yang dialami oleh benda tersebut. Ya, benda di sini bendanya adalah meja. Jadi ketika meja ini maju ke depan, itu mengalami pergerakan atau bergerak. Oke, paham? Ya, kalian harus tahu bedanya antara gaya dan gerak. Oke, lanjut. Selanjutnya itu pengaruh gaya. Nah, pengaruh gaya ini sebenarnya di tema 7 sudah Pak Dimas jelaskan. Ya, ini diulang lagi ya, biar kalian lebih paham lagi. Pengaruh gaya itu ada 4. Yang pertama, benda diam berubah menjadi bergerak. Benda bergerak berubah menjadi diam, benda bergerak arah, benda berubah bentuk. Nah, ini nanti Pak Dimas menjelaskan secara singkat. Ya, sebenarnya Pak Dimas sudah pernah membuat video tentang ini. Ya. Oke, langsung yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Contohnya itu ketika kalian menendang bola. Bola yang awalnya diam ketika kalian tendang menjadi bergerak. Terus ketika kalian mendorong meja, ya, meja yang awalnya diam, kemudian kalian berikan gaya, sehingga bendanya menjadi bergerak. Nah, itu contoh benda diam menjadi bergerak. Terus yang terakhir ketika kalian main mobil-mobilan, ya, kalian tarik, nah, itu juga dari benda diam menjadi bergerak. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, benda bergerak menjadi diam.
Contohnya sama, ya. Contoh satu, yaitu ketika kalian bersepeda, ya. Kalian naik sepeda, kemudian di depan ya ada ayam yang menyeberang. Nah, kemudian kalian melakukan mengerem. Nah, itu berarti benda bergerak menjadi diam. Terus ketika kalian berolahraga, ya, menangkap bola. Nah, itu bola yang bergerak kalian tangkap sehingga bendanya menjadi diam. Nah, itu contoh dari benda bergerak menjadi diam. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, benda bergerak arah, ya. Benda bergerak arah itu seperti kalian bermain kasti, ya, atau softball. Ya, kalian melempar dan memukul bola. Nah, itu juga bisa. Yang kedua, kalian memantul-mantulkan bola. Nah, itu benda bergerak arah. Jadi arahnya itu berbeda, ya. Nah, itu contoh dari benda bergerak arah atau berubah arah. Terus yang terakhir yaitu benda berubah bentuk, ya. Benda berubah bentuk itu yang pertama ketika kalian meremas kertas, ya. Kertas yang awalnya itu rapi, ya, tidak ada tekuan. Ketika kalian remas, kertasnya berubah menjadi seperti ini, ya. Bisa bentuk bola, ya, bentuk apa itu? Mainan pesawat itu yang sering kalian mainkan di dalam kelas, atau bentuk yang lainnya. Nah, itu contohnya. Terus pembuatan gerabah. Nah, ini yang awalnya tanah liat, ya, bisa dirubah menjadi bentuk gerabah yang sangat bagus. Ya, itu selain itu bisa dari plastisin, ya, dari malampet, ya, membuat kerajinan dari plastisin. Nah, itu contoh dari benda berubah bentuk. Nah, itu dari contoh-contoh pengaruh gaya. Nah, oke. Nah, sebenarnya materi ini di tema 7 sudah pernah, tapi ini di tema 8 dibahas lagi, ya. Tidak apa-apa, biar kalian lebih paham. Oke. Nah, untuk materi hari ini cukup dulu dari Pak Dimas. Selanjutnya, kalian bisa membaca materi tentang macam-macam gaya. Di situ ada gaya gravitasi, ya, gaya gesek, gaya pegas, dan gaya lain-lainnya. Nah, kalian bisa baca terlebih dahulu. Untuk minggu depan akan Pak Dimas berikan videonya supaya kalian lebih jelas, ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup dulu. Tetap jaga kesehatan, ya. Tetap semangat dalam belajar, menggunakan masker dan jaga jarak. Pembelajaran hari ini cukup. Apabila ada kekurangan dari Pak Dimas mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.